Volume adalah salah satu indikator yang paling terkenal, akan tetapi sayangnya banyak trader belum bisa menggunakan indikator ini dengan maksimal. Padahal volume adalah sebuah indikator yang sangat akurat dalam mendeteksi reversal atau titik balik. Artinya kalau kita bisa menggunakan volume dengan baik, maka tingkat akurasi trading kita juga akan semakin lebih tinggi. Dan tentu saja kita akan menjadi semakin profitable. Kita langsung saja plot indikatornya ya teman-teman. Jadi ini adalah chart XAUUSD atau gold di time frame H1, akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua aset kelas dan semua time frame ya. Kita akan ke bagian indikator ya teman-teman, lalu kita ketik aja volume begitu ya. Kita ketik aja volume ya teman-teman, maka akan keluar banyak ya. Di sini akan keluar ada volume super trend lah, pokoknya yang ada volumenya keluar semua di sini ya. Dan di sini adalah banyak juga volume, indikator volume yang dia adalah buatan dari para pengguna trading view ya teman-teman. Nah, yang akan kita gunakan adalah volume yang standar, yang reguler ya, yaitu volume yang ini ya teman-teman, yang ya simply dia namanya volume gitu aja ya. Kita klik ini ya teman-teman, volumenya. Nah, maka akan keluar penampakan volumenya itu di bawah ini ya teman-teman, yang warna baloknya itu merah dan hijau. Sebelum kita masuk ke teknik mengidentifikasi reversal dengan menggunakan volume ya teman-teman, saya akan singgung sedikit saja supaya Anda punya dasar yang bagus ya. Seperti apa penggunaan volume ini secara klasik ya teman-teman. Jadi contohnya penggunaan volume secara klasik itu adalah untuk mengkonfirmasi breakout ya. Jadi di sini kita lihat ya teman-teman, di sini ada resistance di mana dia adalah high daripada dua candle yang sebelumnya ini ya teman-teman, 1, 2. Kemudian di candle yang ketiga ini kita melihat ada candle bullish yang besar, dia mengalami breakout di atas high daripada dua candle sebelumnya ini ya teman-teman. Dan istimewanya breakoutnya ini terjadi disertai dengan volume yang besar ya. Kita melihat ini ada volume yang besar ya teman-teman. Ini artinya apa? Ada cerita di balik kondisi ini, bahwa candle ini dia tidak hanya sekedar bicara bahwa di sini buyers itu sedang in control, tidak, tapi buyer sedang in control dan uang yang masuk ke situ gede banget. Ya, kalau kita melihat volumenya ya teman-teman, ini dia yang terbesar di antara volume-volume yang sebelumnya. Ya teman-teman, artinya apa? Sebagai trader kita itu wajib follow the money. Ya, di mana uang yang banyak masuk, di situ kita ikut masuk, kita ikutin arahnya. Ya teman-teman, oleh karena itu ketika terjadi breakout ya teman-teman di atas resistance yang sekali lagi disertai dengan volume yang tinggi, ini mengkonfirmasi bahwa breakout yang terjadi itu adalah breakout yang valid. Sekali lagi, kenapa? Karena ada banyak duit yang masuk ke situ. Sekarang kita akan masuk ke teknik bagaimana kita bisa mendeteksi reversal dengan sangat akurat menggunakan volume ya teman-teman. Ini saya hapus dulu aja ya. Dan langkah pertama yang kita harus lakukan, atau yang saya suka lakukan ya teman-teman, yaitu saya masuk ke settingannya gold dulu, ke settingan volumenya dulu ya teman-teman. Nah, ini di area volumenya ini, growing dengan fallingnya ini kita nggak terlalu membutuhkan ya teman-teman. Jadi agar supaya tidak membingungkan, saya akan samakan aja nih warnanya jadi hitam. Ya teman-teman, saya akan samakan aja warnanya jadi hitam. Jadi yang kita lihat itu adalah ya udah dia cuman tinggi atau pendek, banyak atau sedikit gitu aja volumenya, agar kalau warnanya itu merah hijau membuat kita terdistract gitu ya teman-teman. Akan tetapi kalau warnanya hitam putih begini kan jelas ya. Jadi ya udah dia mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, kita hanya cari volume-volume yang lebih tinggi. Jadi ngelihatnya itu bisa enak. Prinsip utama dalam menggunakan volume untuk mendeteksi reversal adalah bahwa reversal itu dia cenderung terjadi pada support and resistance, di mana volume ada di level yang tinggi. Pertama-tama kita akan bahas dulu apa yang saya maksudkan dengan volume ada di level yang tinggi ya teman-teman, karena memang hal ini tidak ada patokannya ya. Jadi gampang aja begini ya teman-teman, yang dimaksudkan dengan volume ada di level yang tinggi itu adalah, di sini kita melihat volumenya yang di bawah ini ya teman-teman, itu adalah volume-volume yang dia kelihatan menonjol seperti ini. Ya teman-teman, nah ya dia kelihatan menonjol seperti ini ya teman-teman. Inilah yang saya maksudkan
dengan volume itu yang ada di level yang tinggi. Jadi memang tidak ada patokan bakunya, akan tetapi kita secara visual kita bisa melihat ya teman-teman ya perbedaan antara volume-volume yang mengalami spike yang mencolok ya teman-teman dengan volume-volume yang ada di kanan kirinya. Ya misalkan ini ya teman-teman. Nah, ini kan kita melihat volume yang ada di kanan kirinya ini kan turun. Ya lebih pendek-pendek ya teman-teman. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan volume ada di level yang tinggi. Sekarang kita akan mencoba menganalisa hubungan antara volume yang spike dengan reversal ya teman-teman. Dan prinsip yang tadi saya sudah utarakan di depan itu jangan dilupakan ya, bahwa volume yang tinggi itu dia artinya apa? Uang banyak ada di situ ya. Institutional trader ada di situ, bank ada di situ, big boys ada di situ ya teman-teman. Jadi uang itulah yang kita akan follow ya, kita akan follow the money-nya ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita akan lihat contoh ini ya teman-teman, kita akan lihat contoh ini. Di sini kita melihat volume mengalami spike ya, dan pada waktu yang bersamaan harga ini dia sedang ada di dalam resistance ya, harga sedang ada pada resistance ya teman-teman. Dan kalau kita melihat ini resistennya di sini ya teman-teman. Nah, resistennya di sini ya. Jadi harus terjadi pada area support dan resistance ya teman-teman, baru kita analisanya itu valid ya. Artinya apa? Di sini terjadi spike. Artinya apa? Uang banyak masuk, bank banyak masuk, institusi banyak masuk. Dia ketika terjadi di resistance maka berpotensi apa? Berpotensi reversal turun ke bawah ya, berpotensi titik balik ya teman-teman. Dan ini juga sebenarnya kalau kita teliti, ini adalah antitesa daripada analisa yang tadi saya sebutkan di atas, bahwa breakout itu dia baru terkonfirmasi kalau dibarengi dengan volume yang besar ya. Ini sebaliknya, antitesanya ada rejection di resistance, itu juga bisa berarti sebaliknya, bahwa resistance-nya ini bertahan dan harga berpotensi untuk turun ke bawah. Mudah-mudahan nangkap ya teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini kita juga melihat ya, di sini kita juga melihat ini ada spike ya teman-teman. Nah, pada saat yang bersamaan harga juga mengalami false breakout dari resistance ya teman-teman ya, dan setelah itu harga reversal turun ke bawah. Oke ya, ini duit banyak ya, kalau teman-teman sekarang tuh ngomongnya ini adalah liquidity ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat spike harganya nggak terlalu tinggi sih, tapi bagaimanapun juga kan kita mengkategorikan ini sebagai spike juga ya. Dan di sini karena volumenya juga nggak terlalu tinggi, di sini tidak terjadi reversal ya teman-teman, dan reversalnya itu baru terjadi di sini ya. Dan ini pelajaran penting juga ya teman-teman, seringkali reversalnya itu tidak terjadi persis bersamaan dengan harga menyentuh support atau resistance-nya. Seringkali dia agak miring-miring sedikit begini, agak telat begini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu kita juga perlu perhatikan ya. Di sini juga sama ya teman-teman, harga mengalami spike, kemudian dia mantul dari resistance, dia mengalami reversal turun ke bawah. Oke ya teman-teman. Seperti itu kita akan coba lihat yang di sini. Prinsipnya sama ya teman-teman. Di sini kita melihat di sini ada spike di volumenya ya teman-teman. Lalu di sini harga mengalami apa? Harga mengalami atau ada di level support ya teman-teman. Level supportnya ini kita bisa tarik ke sini ya. Jadi level supportnya kita juga harus lihat kanan kiri ya teman-teman. Oh, ternyata di sini ada support. Jadi ketika harga itu dia sampai di supportnya ini pas dengan ada volume spike di sini, maka di sini ada potensi harga naik atau reversal ke atas ya. Seperti itu ya teman-teman. Di sini juga sama ya. Di sini ada reversal ya teman-teman. Di sini juga ya, di sini ada spike, kemudian di sini ada reversal ya di area support resistance ya. Prinsipnya seperti itu, sangat mudah sekali. Salah satu kelemahan mendasar yang kita miliki ketika kita trading dengan volume di market OTC seperti forex dan gold ya teman-teman, itu adalah volume yang ada itu namanya disebut dengan tick volume ya. Jadi tick volume ini beda dengan real volume. Kalau real volume itu kita bisa mendapatkannya pada market saham yang memang dia punya centralized exchange ya, bursa yang terpusat gitu ya teman-teman. Jadi ada tuh data volumenya, real volumenya itu ada. Akan tetapi di market forex dan gold ya teman-teman, di mana tidak ada bursa sentralnya, maka volume yang ada itu adalah tick volume ya teman-teman. Akan tetapi saya
pernah membaca juga sebuah studi bahwa ternyata ada hubungan yang kuat antara real volume dengan tick volume ya teman-teman. Jadi saya rasa menurut saya Anda tetap bisa menggunakan analisa volume ini pada forex dan gold ya, akan tetapi kelemahannya juga adalah tidak semua broker itu menyediakan data volume terhadap misalkan ini gold ya teman-teman. Ini ada gold, saya menggunakan broker Oanda ya. Oanda ada data volumenya ya, tick volumenya ya teman-teman. Akan tetapi misalkan saya pindah ke forex.com, nah maka di forex.com misalkan tidak ada data volumenya ya teman-teman. Jadi kalau Anda ingin trading dengan menggunakan volume ini, maka jangan kaget misalkan Anda ketika memilih gitu, ini kok volumenya nggak bisa. Nah itu Anda coba pindah broker ya teman-teman. Seperti itu. Kenapa? Karena tersedianya data volume ini tergantung dari masing-masing broker. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.